Jadi kita ada 3 hal yang menjadi 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 topik dalam kehamilan early pregnancy ya. Abortion, ectopic pregnancy, kemudian mola, ya, kehamilan mola, keguguran, kehamilan luar kandungan, dan mola hidatidosnya. Ya. Apa sih termnya abortion itu? Kadang-kadang orang bilang, I have problem with miscarriage, dokter. Jadi kalau ada orang, I try to discuss about abortion. Jadi kita bisa membuat bayangan kalau miscarriage itu adalah satu spontan fetal loss. Jadi dia datang dengan perdarahan, kram perut, kemudian dia merasa ada jaringan keluar. Ini spontaneous fetal loss yang kita sebut dengan miscarriage. Jadi kalau dia bilang bulan lalu dia datang kontrol, miscarriage dokter, oke, kelihatan cemas ya. Kita USG, ternyata ada 6 minggu. 2 minggu lagi dia teks WA ke dokter. I have to discuss about something, dokter. I need an abortion. Jadi itu sepertinya adalah suatu intact pregnancy yang diterminasi, suatu kehamilan yang normal, tapi dia tidak menghendakinya. Jadi terminologinya begitu. Miscarriage itu bahasanya untuk orang spontaneous abortion, ya, spontaneous terminasi. Nah, ini dia. Kapan kita bilang nomenklatur aborsi itu? Itu adalah fetus born weight kurang dari 500 gram. Ini juga terminologi yang kadang-kadang nggak pasti, karena sekali lagi saya bilang di 20 minggu itu jarang fetusnya 500 gram. 500 gram itu rata-rata 24 minggu, 25 minggu, 23 minggu, 24 minggu ya. 20 week itu paling 300. Ya. Spontan abortion itu abortus yang tidak disebut dengan miscarriage ya. Kalau abortion yang dikehendaki kan lainnya. Spontan abortion itu ada return. Return itu imminence, kalau bahasa di Indonesianya, imminence. Return itu terancam keguguran. Ini kayak mau keguguran. Terus gimana caranya? Tanda-tandanya ya, dulu ada sakit, ada flek-flek darah, tapi dia belum ada jaringan. Inevitable itu apa? Inevitable itu kehamilannya tidak bisa berlanjut. Misalnya kosong kantongnya, ada gestational sac aja, ada eh, fetal yang tidak ada heartbeatnya. Jadi memang sudah tahu nih bakal terjadi. Incomplete, apa artinya incomplete? Apabila ada tisu, pregnant tisu, termasuk fetus, termasuk gestational sac, termasuk plasenta, yang keluar tapi tidak komplit. Misalnya plasentanya jaringan tisu, plasenta keluar cuma setengahnya. Dalam pemeriksaan kamu masih meraba sisanya, incomplete. Yang komplit tentu keluar satu, menjadi satu kesatuan. Plasenta dengan GS keluar bersamaan. Nah, ini sering pada kehamilan yang mudah. Ada kontraksi dia copot semuanya. Subplasenta mampu mengindus kontraksi, kontraksi menimbulkan jaringan yang keluar. Misabortion itu ada terminologi waktu, di mana dalam waktu pemeriksaan tertentu dia sudah tidak ketemu heartbeat, ada fetus, ada apa, 2 minggu lagi kita periksa, jaringan tidak tumbuh, dia mengecil tidak sesuai, beda 2 minggu dengan pemeriksaan. Bahkan urma buku menyebutnya beda 6 minggu. Ya. Recurrent abortion, abortus artinya misalnya kehamilan lalu abortus, sekarang abortus lagi. Lebih dari dua kali itu recurrent abortion. Indus abortion, ini adalah abortion yang dikehendaki, diinduksi, dikeluarkan. Nah sekarang kalau first trimester spontan abortion, kalau kita bicara kehamilan abortus itu batasannya 20 minggu dengan berat 500 gram, itu tidak terjadi pada trimester ke-1. Itu adalah kehamilan pada trimester kedua. Nah trimester pertama, 12 minggu pertama. Gimana sih terjadinya abortus itu? Diawali, apa yang mengawali eksekusi spontan itu? Itu ada hemorrhage, decidua basalis. Ya. Decidua itu lapisan yang menempel di pendarahan di situ. Karena pendarahan kan terangkat lapisannya. Harusnya dia flow in out-nya itu dari, kemudian dia hemorrhage subdecidua basalis. Mati jaringannya, kontraksi terus diekspulsi. Ya.
Faktor apa ya berpengaruh? Nah, faktor maternal, faktor fetal. Sekarang kita lihat faktor fetal. Ini yang selalu ini. Kalau kita HIE sama ya, apa kira-kira sebabnya? Ya. Kalau kita lihat grafik yang sebelah kanan, kita lihat ya, yang merah, orange sama ini, merah, orange sama kuning. Kita lihat ya, dalam first trimester 55% itu faktor fetal, ada faktor fetal. Kalau semester kedua, bahkan semester ketiga keguruan ini sudah semakin kecil faktor fetus, ya, semakin kecil faktor kromosom. Nah, di antara faktor kromosom itu Anda lihat nih, kita lihat euploid itu banyak, 55% euploid, itu tidak. Artinya begini, yang berhubungan dengan kromosom normal aja, mungkin aja terhadap kalau yang begini itu bisa translokasi deh contohnya, ya. Jumlahnya normal, tapi dia ada masalah, mungkin aja terpotong, tersusun. Bayangkan dia pindah satu gugus ke gugus yang lain, tapi jumlahnya kromosom sama. Itu banyak. Yang kedua, yang aneuploid memang. Triploidi pada mola apa, kurang pasti dia. Tetraploidi. Itu semakin sedikit ya. Di hal-hal yang secara diperiksa. Monosom 45H. Itu bisa terjadi ya. Banyakan yang normal kelihatan. Kalau maternal faktor tuh macam-macam faktor. Di negara tropis kita itu infeksi, itu banyak korbannya. Parvovirus, cytomegalovirus, herpes simplex virus. Makanya orang sering memeriksa terus berulang tuh dicari-cari tahu juga faktor infeksi. Belum lagi diperiksa dia swab vaginanya, darahnya. Cari darah cari apa? Cari IgO, cari komonas, cari macam-macam. IgM, toxo, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex tipe 2. Medical disorder, apa contohnya? Ya, irritable bowel disease, SLE, lupus, ya, kanker. Orang kanker bisa hamil, nggak? Bisa hamil. Tapi kadang-kadang dia bisa menimbulkan lupus. DM, dia gangguan pembuluh darah mikrovaskularnya. Termasuk presentasi, pendarahan residual, lebih apa ya. Thyroid disorder ini banyak yang bilang karena hipotiroid macam-macamnya. Tapi juga ada penelitian bilang tidak berbukti. Itu salah satu yang bisa dipraktikkan. Penyakit-penyakit itu disingkirkan, dilihat-lihat. Surgical prosedur, ini berhubungan dengan umur hamil. Umur kehamilan 8 minggu, 6 minggu. Ada kista, dioperasi keguguran. Nah, pada tempat, pada waktu di mana plasentasi belum sembuh. Di bawah 12 minggu, 16 minggu, 16 minggu sudah mulai presentasi tahap kedua. Selesai, kita misalnya melakukan operasi, ada waktu-waktu terminologi yang baik. Kapan kita melakukan operasi? Jarak waktu untuk pada waktu ada gangguan, tumor, ada kista, ada kan. Itu 16-24 minggu. Ya. Dia tidak terlalu besar untuk mengurangi manipulasi uterus, tapi dia sudah plasentasi komplit. Nah, plasentasi itu akan berhubungan dengan supplemental progesteron support. Di support progesteron dari yang menjaga uterine quiescent, menjaga uterus tetap stabil, nggak kontraksi, nggak berespon dengan hal-hal lain, itu progesteron banyak ya. Kalau itu belum berfungsi peran dengan baik, itu dia ada risiko untuk jadi ya. Apalagi nutrisi, orang diet defisiensi, nggak bisa makan, sindrom malabsorpsi dan lain-lain. Terpengaruh. Morbid obes, orang yang obes juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan jadinya abortus. Alkohol, cigarette smoking, excess kafein, mungkin dia tahu masih ingat. Jadi kalau orang merokok lebih dari 50 mg kafein, 5 cangkir sehari. Sosial behavior factor yang berpengaruh ya. Minum itu merubah, dia bisa mengakibatkan abortus, bisa mengakibatkan sindrom pada pasial, kerusakan paca. Apalagi kita tidak tahu ada paparan timbal, arsenik, formalin, bensin, etilen oksid, macam-macam. Ya. Nah, kita tidak pernah sadar yang berhubungan dengan pekerjaannya. Bekerja di pabrik benang, tidak tahu dia kontak dengan formaldehyde begitu banyak, abortus ya. Dia bekerja sebagai pool attendant,
Tiap hari ngurusin pool, chemicalnya banyak, nggak tahu kan. Dia berpengaruh. Dia tidak tahu, tidak menyadari ada hal yang harus kita kasih tahu. Hanya pekerjaannya, paparannya ya. Kemudian ada maternal faktor lain seperti immunoglobulin faktor. APS ini antiphospholipid syndrome. Jadi dia meningkatkan risiko thromboemboli, vein thromboemboli, VTA, vein thromboemboli ya. Ada juga yang memang memang ada turunan thromboemboli. Nah, uterine defect ini seperti anatomi kelainan anatomi atau karena operasi. Uterine defect itu misalnya pertama kuret, anak kedua keguguran kuret, ketiga nggak main-main. Nah, dia seperti Asherman syndrome, pelengketan endometriumnya tipis, melengket. Nggak bisa keguguran, hamil keguguran juga bisa. Ya. Paternal faktor ini faktor suami. Yang dominan adalah kalau suami itu yang perannya bukan untuk menjaga kehamilan ya, bibitnya, kromosoma abnormality pada sperma. Oke. Ini berhubungan dengan paternal usia. Saya dulu pelajarannya sih ingat sih, kalau orang tua kayak umur 75 masih bisa bukan hamil. Tapi secara risiko setiap 5 tahun interval itu menurun kebaikan sperma. Yang terbaik itu 25 tahun. Memang usia menikah itu baru sama dokter. Sama dokter itu 26. Kalau lewat dari itu sudah mulai ogah. 30 banyak mikir, belum sekolah dulu. 35 belum malas mikir, malas tanggung jawab. 40 baru kaget. Udah tua gua belum menikah. Ya, kayak dari sekarang saya cari. Oke. Klasifikasi secara klinis. Yang tadi dibilang treated abortion, imminent, terancam keguguran. Ya. Kalau yang bakal jadi keguguran, awalnya masih dia ada flek-flek, bleeding usually begin. Cramping, mulai cramping. Kenapa tadi residual hematomia, hemorrhage, nekrotik. Bisanya besok, bisa nantinya, bisa langsung kontraksi. Jadi low midline clearly rhythmic cramp. Jadi di perut bawah kamu rasanya kram dokter. Kamu bilang tidur. Karena kok pinggangnya sakit. Saya di pinggul. Itulah rasa klinisnya. Jadi dia treated abortion terancam keguguran, imminent. Kadang-kadang ada yang normal namanya implantation bleeding, tapi tidak semua, ini jarang, tidak sedikit. Minggu kira-kira in middle of terlambat itu dia implantasi pada, jadi kalau orang hamil terlambat haid, dia itu kan ada transportasi dari sigot dari tuba menuju ke uterus sehingga dia masuk di endometrium di fundus implantasi. Implantasi itu kan proses masuknya residua itu ke dalam endometrium gestasi ya. Nah itu bisa menimbulkan implantasi bleeding, tapi jarang, ini kecil, dikit, nyerinya nggak ada, habis kedua. Yang lain itu bisa keras, yang kita abortion ini ya. Adverse outcome that are increase in women with treatment ya. Kalau plasentanya di bawah atau plasentanya copot, plasenta copot itu kenapa? Karena pendarahan si dua tadi ya. Ya ini risikonya. Kalau orang treatment abortion apa risikonya? Ya, gampang pecah. Kalau bayinya ya gampang pecah ketuban, gampang lahir muda, beratnya lahir rendah. Maternal placenta previa. Treatment abortion itu kadang memang dia implantasinya nggak langsung di tempat yang bagus. Kalau ambil itu yang bagus, di mana implantasi? Terus itu dibagi menjadi fundus, corpus, dan lower segment SBR, dan cervix di bawah ya. Kehamilan nanti kita bicara di dalam ectopic pregnancy di belakang. Kehamilannya bagus tuh dia implantnya di fundus. Itu tempat paling favorable dan baik untuk berkembang. Ya, pada treatment abortion itu sering nggak bagus dia. Nanti belakangan baru ketahuan dia placenta. Ya. Udah pernah mau copot, jadi abruption ini solusi. Ya. Atau bahkan dia karena treatment abortion dia dengan progesteron dan lain-lain, dia malah masuknya terlalu bagus. Kereta, in kereta, per kereta gitu ya. Sehingga rebusnya harus manual. Jadi banyak yang berhubungan dengan ini statistiknya ya. Kalau ada treatment abortion nanti belakangan bisa begitu gitu.
Nah, kalau kita lihat ini grafik, ya. Kalau kita hubungkan dengan beta HCG, kadar beta HCG dengan eh, dengan kehamilan. Ya. Beta HCG itu doublingnya harus 2 kali dalam 24 sampai 48 jam kira-kira. Tadi yang 50 sekarang. Nah, kalau dia mulai menurun, ya begini, ini mati berarti. Ya, ini akan diikuti oleh early miscarriage. Kira-kira kalau 2000 turun dia dalam hari, kok turun harusnya naik kan? Ya. Nah, kalau kita lihat nih, apa sih harus ketemu orang hamil? Gimana sih ini ektopik atau bukan? Nanti di belakang ada ektopik khusus ya. Tapi kita garis besar. Kalau 5 sampai 6 minggu, ini dengan USG ya, bukan kan? Di klinis orang di USG sama dokter. Ya. Tadi kan gimana cari orang hamil? Kemarin udah tahu. Anamnesa, pemeriksaan fisik, pembesaran uterus. Apalagi misalnya lihat penunjangnya beta HCG ya, beta HCG ini. Apalagi HCG transvaginal ultrasound. Ya, yang harus ditemui itu ini deh. Pada 5 sampai 6 minggu, kita akan ketemu embrio. Ejection itu dekat nih, sebelah yoksak. Sebelahnya yoksak. Itu 2 mili. Oh, ini benar. Kemudian kalau kita melihat yang abnormal, oh ini kita ketemu GS. Saks itu dimaksud gestasional sak, kantong kehamilan, misalnya bulat segini. 2 senti besar kantong kehamilan, kok nggak ketemu embrio? Wah, ini kemungkinan ada susdes. Jadi tentu kamu tidak memutuskan dalam 1 kali, mungkin aja kamu salah ukuran. Itu dalam 2 minggu berikutnya kamu cek. Ini harusnya sudah 8 minggu nih harusnya, tapi kok masih 2 senti GS-nya. Kok nggak ada fetus? Padahal sudah harusnya lewat 8 minggu ada fetus. Oh, udah belum. Lagi nggak ada heartbeat, macam-macam. Misalnya ini, kalau sudah ketemu umur 6 sampai 5 minggu, ketemu embrionik, ketemu fetus ukuran 5 mili, kok nggak ada heartbeatnya, ya sudah kamu juga curiga. Ya. Atau kalau sudah embrionya 5 mili, nggak ada denyut jantung, wah sudah miscarriage. Sudah kadang-kadang bisa abortion, sudah kematiannya udah 2 minggu yang lalu, sudah 4 minggu yang lalu. Sekarang harusnya 13 minggu kamu ketemu embrio 5 mili tapi nggak ada heartbeat. Bulan lalu ketemu juga 4 mili tapi ada heartbeat. Wah, ini sudah keguguran. Mungkin kegugurannya 2 minggu lalu atau minggu disebut dengan miss. Nggak ada keluhan ya? Belum ada keluhan. Abortus imminent, return abortion. Gimana manajemennya kalau orang dengan abortus? Itu harus istirahat. Tentu aktivitas, cramping itu menambah dia bisa keluar. Jadi proses keluarnya itu kan karena kontraksi. Kenapa kontraksi? Karena nekrotik. Nah, kenapa nekrotik? Karena ada subdesidua hemorrhage gitu ya. Apa ini kasih obat menenangkan? Semua acetaminophen base. Jadi dia kan berteori seperti COX-1, COX-2 inhibitor ya. Karena inflamasi proses itu menimbulkan rilis metabolit yang berhubungan dengan kontraksi ya. Itu juga menghilangkan rasa discomfort, kecemasan kalau ya. Nah, kalau signifikan anemia, misalnya pasiennya tadinya tenang-tenang aja, terus dia bilang kok saya dari berdarahnya banyak, kemudian dia shock, itu harus dievakuasi. Return abortion itu bisa karena saking copotnya plasentasi, copotnya subresidual hematum dari perdarahan itu dia menimbulkan anemia kalau dia besar dan ya. Nah, kalau itu nggak bisa ditunggu. Kalau pada manajemennya kok bed rest, yang satu kok evakuasi. Nah, kalau dia menimbulkan satu gangguan hemodinamik, hipovolemia, tensinya turun, shock, perdarahan. Pada darahnya nggak banyak, tapi karena dia nggak keluar, cancel bleeding dia di sub. Darah nggak banyak kelihatan, tapi kok shock. Hati-hati ectopic pregnancy juga bisa perdarahan di kafum abdomen. Nah, kalau dia posisinya normal di uterus, tentu kita harus lihat. Ternyata dia karena perdarahan. Anti immunoglobulin, loh kok ngomong anti D? Nah, dia tahu resus kan ya? Kita tahu resus. Incompatibilitas, di mana misalnya, contoh nih, di masyarakat itu kan rendah, orang yang resus negatif itu rendah di Asia. Yang Anglo-Saxon orang Eropa banyak, tapi tidak juga lebih dari 10-15%. Di mana orang golongan darah itu kan ada grup besar ya, ABO, ABBO, ABO. Kalau grup yang lebih besar, ada grup resus dan grup resus positif dan negatif. Contoh nih, ibunya resus negatif, suaminya resus positif, hamil. Nah, ternyata anak yang dalam kandungan ini kan belum bisa dites golongan darah. Ternyata dia resusnya positif. Ibu resus negatif dengan mengandung anak resus positif, ibunya akan menimbulkan respon terhadap perbedaan resus ini.
Ini inkompatibilitas resus. Kapan dia terjadi sensitisasi? Kapan dia terjadi ibunya menimbulkan respon? Apabila misalnya ada abortus, di mana pada abortus iminen itu ada perdarahan deh. Perdarahan lebih dari 15 mili aja, 1 sendok tablespoon, 1 sendok makan, itu sudah bisa menimbulkan sensitisasi karena ibunya menimbulkan anti anti resus terhadap resus positif bayinya. Ibu menimbulkan resus. Apa akibatnya? Pada kehamilan ini dia abortus. Pada kehamilan berikutnya, setiap kehamilan yang beresus positif, akibat suaminya positif, dia misalnya nih anaknya positif, dia akan ditolak, maka terjadi abortus berulang. Nah, untuk orang-orang itu kenapa orang hamil itu cek golongan darah, supaya dia tahu resus negatif, kalau apa itu dia diberikan zat anti diresus namanya. 300 international unit maksudnya itu cukup untuk memberikan kekebalan, menangkap anti yang dia timbulkan sehingga tidak menimbulkan anti. Ya, nanti kalau dia toh ada hamil berikutnya yang resus positif tidak akan. Nah kalau didiami nggak diapa-apa orang resus negatif itu, apalagi yang sudah dengan indus abortion di Kuwait dan lain-lain itu 5% loh angkanya gede. Ya. Jadi bisa bikin nggak tahu ini berulang-ulang abortus, perlu dicek golongan darahnya resus sudah menimbulkan anti. Nah, kedua ketiga nggak bisa hamil ya. Inevitable aborsi, ya keguguran anaknya mati. Kenapa? Setiap ada ruptur membran, pecah ketuban, ada kontraksi, ya dilatasi, bisa ya kegugurannya. Jadi kadang-kadang kematian janin dalam kandungan, fetal death, ini dari USG ya, tidak berhubungan dengan nyeri, tidak berhubungan dengan lain, nggak ada komplikasi, nggak ada keluhan dok. Dok, saya nggak ada, nggak tahu kita kenapa. Apakah dia ada sakit? Apakah ada tadi itu kan tahu ada kromosomal normality, walaupun dia kromosomnya normal, bukan lebih, bukan kurang. 46XY juga sama, tapi ada translokasi, ada macam lah. Ya. Kenapa nih dok? Ya kenapa aja kita nggak bisa melakukan pemeriksaan. Nanti ada pemeriksaannya. Nah, after 48 jam, if no additional amniotic fluid is escape, kalau dia pecah, airnya mengucur, itu tidak ada berindak kambing, dia bisa boleh pulang, pelvic rest, nanti bisa nutup sendiri lagi. Selaput-selaput ketuban, kontraksi yang terjadi ringan, itu pecah, misalnya karena robek, itu inevitable abortion, jadi bisa keguguran, tapi bisa juga dia baik, tapi jarang baik, biasanya tidak baik. Ya. Dia bisa nutup sendiri, karena itu isinya kan jaringan ikat. Apa yang bisa menumbuhkan jaringan ikat? Lebih baik ya. Suruh bed rest, kasih vitamin C, kasih antiinflamasi, kalau ada infeksi kasih antibiotika yang sesuai dari swab bakteri atau dari darah bakteri ya. Betul. Incomplete abortion. Incomplete abortion ini definisi dulu. Terjadi pengeluaran hasil konsepsi, contohnya S-nya keluar, fetusnya keluar, plasentanya nggak keluar semua. Setengah sisa masih berdarah. Jadi ini rahim. Yang nggak keluar sisa itu sebagian sudah copot, sebagian keluar itu kan ada yang terbuka berarti pembuluh darah itu biasanya pendarahan. Jadi kalau incomplete abortion itu keluhannya sering nyeri perut bersama dengan pendarahan bergumpal disertai dengan sisa jaringan. Terus gimana cara tahu kamu sisa jaringan? Tanya aja dia, Bu. Jadi tadi ada keluar dok, ada jaringan. Oh iya. Kalau di bawah 10 minggu secara statistik dia bisa spontan aborsi. Anak kecil ya keluarnya samaan. Nah di atas 12 minggu nih tidak sisa. Apa caranya tahu sisa? Kamu lakukan pemeriksaan ginekologi dan pemeriksaan. Pemeriksaan ginekologi apa dilihat? Ostiumnya buka, ostium cervix. Apalagi pada waktu pemeriksaan digital kamu meraba sisa plasenta. Jari ibu bisa masuk, meraba sisa plasenta, sisa jaringan. Secara spesifik kamu tahu yang sisa itu plasenta. Tapi yang kamu raba adalah tisu, retain tisu, sisa jaringan. Kalau USG kamu akan menemukan juga gambaran irregular tisu bercampur dengan fluid, bercampur dengan darah di dalam kapur. Itu sisa jaringan juga ya. Kalau complete abortion, jadi ekspulsi seluruh dari sisa kehamilan komplit, belum sampai di rumah sakit ya udah begitu. Atau dia bisa lihat kasih keluar dok waktu saya kram pipis kok keluar darah itu gumpal, saya foto. Nah kamu lihat kayak ada kayak rambutan gitu keluar ya. Ya ada gumpalan-gumpalan darahnya, ada jaringan. Tanya aja, ada kram, nyeri perut hebat saya keluar jaringan. Nah kalau USG lihat ya, kamu lihat endometrium sedikit menebal, tapi tidak ada kantong kehamilan, tapi tidak ada sisa jaringan. Itu jam terbang. Gambaran apa yang kamu lihat sudah. Miss abortion.
Jadi sudah bisa ada keguguran yang sudah kamu tidak ketahui, sudah berlangsung cukup lama, dari beberapa hari, minggu, sampai atau bulan. Contoh nih, seperti contoh tadi nih, 6 minggu. Sekarang datang bulan lalu dia datang waktu 8 minggu. Kamu USG, 8 minggu bagus, heartbeat ada nih Bu, selamat Bu. Gitu. Bulan depan datang, kamu lihat lagi ukurannya, oh ini 5 mili, kok sekarang nggak ada heartbeat. Nah kalau statistik bilang ini sudah seharusnya 9 minggu, dengan ukuran sekian 9 minggu. Berarti dengan kontrol 1 bulan dari 8 minggu, kalau sekarang harusnya kita ketemu 13 minggu, 12 minggu kan harusnya ketemu, kok baru cuma 9 minggu, lagian nggak ada heartbeat-nya. Nggak ada kram, nggak ada nyeri, nggak ada apa, uterusnya normal, cerviknya tertutup, wah ini miss abortion. Udah mati, tidak tahu. Tapi kamu tahu mengkonfirm fetal death ini dari apa? Dari USG. Ya. Gimana tunggunya? The mean of death abortion interval with approximately 9 minggu. Boleh ditunggu beberapa waktu, 2 minggu, sampai dia menimbulkan kontraksi spontan atau pendarahan spontan. Kalau enggak ya memang harus dikeluarkan. Ya, harus dikeluarkan. Karena dia kadang-kadang bisa resorpsi. Bahkan kita tidak tahu nih kok hilang nih keluar enggak, tapi mengempis jadi bisa menjadi apa? Fetus papiraceus, jadi kayak kertas gitu. Ya, tipis kecil, malah nggak tahu ini nggak main-main, tapi nggak hamil-hamil lagi. Ya, kita boleh tunggu. Ya. Saya dilahirkan sesudahnya 6 minggu. Septic abortion ini berhubungan dengan infeksi. Kalau kita bilang apa nih septic abortion? Abortus infecciosus. Kalau bahasa Indonesia ini banyak dulu nih. Karena kejadian abortus infecciosus di Indonesia itu 1 juta katanya per tahun deh. Tapi mostly ilegal. Minggu lalu ada pertanyaan dari grup. Gimana dok tentang abortus medicinalis? Abortus yang diindus abortion karena kelainan, karena penyakit medis, karena korban perkosaan. Jadi undang-undang di Indonesia itu mungkin yang sudah dapat di pelajaran forensik gitu ya, jadi mix ya pelajarannya. Lihat aja undang-undang mana yang orang tuh takut. Satu, kenapa abortus meningkat? Yang kedua, ada orang planning KB itu dulu bagus sekali, 2 anak, dulu lebih dari anak, dia merasa nggak bisa mengurusnya, dia merasa nggak benar, macam-macam lah psikologi. Yang kedua, seks sebelum marriage itu sudah menjadi sudah menjadi biasa gitu ya. Dengan segala komplikasi, dengan tidak adanya edukasi yang akhirnya jadi kehamilan di undang-undang itu sendiri tidak sesuai dengan peraturan kolonial Belanda, haruslah diperbaiki juga pada tahun 1992 itu ternyata ambigu gitu loh, bahwa hal itu harus ditolong oleh pelayan medis yang benar, tapi seolah-olah hal itu bertentangan, membunuh dan macam-macam itu. Satu sisi para pengambil tindakan yang seharusnya bisa melakukan secara bersih dan tidak terkontaminasi dan secara teknikal sehat pada orang yang bersangkutan, itu sepertinya menjadi pembunuh, hal yang ilegal, saudara. Akhirnya justru nggak ilegal, yang ilegal dukun, dimasukkan paku, dimasukkan macam-macam, dimasukkan, kalau di Bali itu kakek basir, macam zaman dulu, sekarang juga masih dimasukkan alat-alat paku loh, dimasukkan paku usuk yang panjangnya 6 cm itu bisa masuk cerviknya. Belum salah masuk, kalau masuk dia tahu anatomi ya masih kena UI, kalau enggak masuk ke CD kafum 12 menembus. Jadi dia septic aborsi. Belum lagi bidan yang coba-coba kuret, dokter gigi kuret itu kan ada masuk peran dulu, dan itu masih ngerjain sana ini. Belum di kota besar, ini baru di Bali. Nah, sehingga yang harusnya legal mengerjakan jadi sepertinya ilegal, tidak aman, abortus yang tidak jadilah dia septic aborsi. Intinya apa yang bikin dia? Kuman yang biasa ada di situ, termasuk E. coli yang dekat dengan usus. Di buku-buku dia bilang Clostridium. Apa yang terjadi dari metritis, parametritis sampai peritonitis, peritoneum infeksi. Kalau dia masuk dalam darah menimbulkan infeksi menyeluruh, septikemia, ya, endokarditis, terus dia sudah menimbulkan gangguan hemodinamik, jadi shock septic dengan segala konsekuensi dan kematian. Ya obatnya tentu suportif dan antibiotik. Kalau masih ada sisa jaringan dia harus dikuret.
Spontan abortion sampai tadi ya. Sekarang kita manajemen of spontan abortion. Ya kalau nggak ada serious bleeding, spontan abortion itu terjadi di bawah 10 minggu deh. Itu poin aja. Dia sudah keluar semua. Tunggu aja nggak ada masalah. Ekspektan manajemen spontan dia komplit jadi aman. Ada lagi yang bisa ditambahkan, boleh diberikan medical therapy. Agen-agen atau asap obat yang bisa memberikan kontraksi lebih kuat yang mengandung prostaglandin. Di pasaran ini namanya Cytotec. Cytotec itu misoprostol di sini. Itu untuk kontraksi, untuk perdarahan. Obat mana dulu? Kasih untuk orang perdarahan menimbulkan kontraksi. Masyarakat digunakan sebagai aborto, jadi obat aborsi malah bisa-bisa sendiri dimasukkan vaginal. Karena dosisnya itu rentang usage dose-nya itu besar. Karena kalau perdarahan bisa dikasih 800, dikasih 4 tablet vaginal. Kalau kehamilan 10 minggu, 12 minggu dikasihin 4 tablet vaginal, 1 tablet aja bayinya loncat. Ya jadi abortogenik ya, menjadi dijual di online. Abortus. Nah kalau dia sisa penularannya begitu banyak, belum spontan, belum keluar, ya kadang-kadang dilakukan kuretasi. Bisa juga dikuretkan kalau dia perdarahannya. Terus recurrent miscarriage. Nah, apa yang maksud recurrent? Keguguran lebih dari sekali, ya. Sekali, 3 kali keguguran. Definisi itu berbeda-beda. Kalau orangnya udah 40 tahun sekali keguguran itu udah harus serius. Berikutnya keguguran lagi umur 43 udah gak hamil-hamil ya. Karena keberhasilan kehamilan di usia 40 tahun sudah sangat rendah gitu. Ya. Apa sih penyebab recurrent miscarriage? Ini parenteral abnormality. Ini yang berhubungan dengan translokasinya. Jadi kalau orang bikin vaksin, orang bikin rekayasa genetik tentang pada kanker dan lain sebagainya, itu ilmunya ini. Mereka memindah-mindahkan gen, mentransfer tailor dengan maksud tujuan pindah-pindahkan. Tapi yang terjadi secara alamiah, dia pindah-pindah sendiri. Mungkin kromosom tetap 47XY, 46, XY, 46, XX normal, tapi dia ada yang translokasi. Terus anatomi faktor, itu sinisia, melengketnya endometrium depan dan belakang karena bukan ke kasus tindakan kayak kuretasi. Miom di endometrium itu ada tumor ginekologi itu ada di subserosa itu di luar, intramural dalam otot, submukosa di dalam, di lapisan dalam. Nah, yang submukosa ini kalau adanya di fulus, di tempat-tempat implantasi, dia mengganggu implantasi, jadi gampang pendarahan, keguguran ya. Nah nih, kalau pada yang kelainan uterus tuh gimana sih proporsinya yang banyak? Itu yang tadi banyak tuh kalau umur kehamilan sesuai dengan yang kromosomal dan lain-lainnya. Nah kalau karena faktor anatomi mana yang banyak kalau yang bikin pregnancy loss? Bicornu, uterusnya bicornu. Ya. Baru kemudian septa dan menurun. Nah ini yang sering justru pada trimester 2 dan trimester belakangan. Keguguran jadi pada usia lebih lanjut itu tidak banyak karena kelainan. Kan tadi ada ingat ya, kalau dia kromosomal itu banyak trimester 1. Sama belakang kromosomal makin dikit. Yang banyak tuh immunological factor yang nggak ketahuan. Dulu nggak ada orang ngecek gini, sekarang ternyata ada. Jadi dasarnya kalau kita bilang abortus, jadi kenapa? Karena ada hemorrhage residual itu tadi ya, residual hemorrhage. Apa yang bikin sumber residual itu? Ada orang-orang yang increase risk of venous thromboemboli (VTE), ya. Jadi orang yang gampang trombus itu gampang keguguran. Ternyata ada yang orang memiliki antibodi tertentu yang sifatnya autoantibodi dalam tubuh tinggi. Bisa dites sekarang dengan pemeriksaan antifosfolipid. Dicek, ada nggak antifosfolipid antibodi? IgG-nya tinggi, ininya tinggi. Terus ada obatnya.
ada apa obatnya ya, obat anti-trombotik. Misalnya dikasih aspilet dosis rendah, ya. Obatnya sederhana aja, kasih aspilet 80 mili tiap hari, ternyata tidak jadi guguran. Tapi kalau nggak tahu sebabnya imunologi faktor, kita nggak tahu. Endokrin faktor, misalnya hipotiroidism, severe iodine deficiency, itu kan berhubungan recurrent miscarriage ya. Mekanismenya dipecah buku belajar PR ya. Ini banyak mid trimester spontaneous abortion loss ya. Apa sih berpengaruh? Tadi fetal kromosom ya. Three defect yang tadi dibilang ada big placental cause abruption ini solusi deh. Plasentanya subplacental hematoma jadi copot sendiri. Previa itu berarti previa itu depan, lebih depan. Berarti placenta previa itu placenta implantasinya nggak normal. Dia justru implantasi di pintu keluar di cervix ya. Maternal disorder apa yang berpengaruh? Ini autoimun ya. Apalagi yang bisa berpengaruh? Cervixnya pendek, cervixnya inkompeten, cervixnya tidak menutup, cervixnya terbuka. Gimana kita tahu dia inkompeten cervix? Ada statistik. Kalau cervixnya kurang dari 2,5 cm, cervix itu ada panjangnya dari OUI ke OUP. Ya, terus itu bentuknya kayak alpukat kan ya. Cervix itu minimal 2,5 cm. Kalau cervixnya nggak bagus tuh udah kurang dari itu. Bahkan dia sudah berbentuk seperti huruf G. Jadi cervixnya bagus menutup itu kan seperti huruf I. Dari OUI dan OUP. Ini panjangnya minimal huruf I, ya, 2,5 cm. Pada orang tertentu dia memang sudah membuka di dalamnya, sehingga sisa setengah cm. Belum membesar berapa minggu, dia sudah kebuka sendiri. Nah, apa yang bikin risiko orang insuficiency cervix itu? Ya memang pernah trauma seperti di kuret, pernah kondisasi, pernah di kauter cervix, atau pernah amputasi cervix. Misalnya radikal trachelectomy cervix. Kenapa? Karena si A cervix stadium 1A misalnya. Ya, akhirnya dipotong. Pendek cervix. Ya, gimana evaluasinya? Pakai USG, diukur panjang. Treatmentnya ya ada yang disebut dengan share cluster, diikat. Share cluster dijahit cervixnya. Ini share cluster ya. Ini benangnya masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Ini mekanis sekali. Kan di sini juga berdarah-darah. Justru bisa memprovok kontraksi juga. Ya. Paling penting juga orangnya harus bed rest, si obat-obat supporting progesteron, macam-macam. Indus abortion, nah ini dia. Indus abortion, ini pertanyaan minggu lalu. Therapeutic abortion, gimana dok pandangannya? Nah, di tempat kita, negara kita tuh undang-undangnya masih timpang tindih. Ini lebih cocok baca kuliah apa namanya medico legal, kuliahnya apa namanya kedokteran kehakiman ya baca undang-undang. Tapi secara medis, gimana orang bisa therapeutic abortion itu? Apabila memang ada severe disease, ya, termasuk bedah, termasuk medis, termasuk psikologis, ada gangguan jiwa, korban dari perkosaan, ibunya mati batang otak, sudah dirawat di rumah, dan ternyata hamil, bisa deh kebutuhan biologis soal apa yang harus dilakukan? Apakah dia dibiarkan hamil dengan diputuskan oleh dokternya, kemungkinan neonatologinya, atau kelainan-kelainan anatomi anomali pada bayi, didiskusikan antara dokternya, dokter psikiaternya, dokter anaknya, mungkin kemungkinan anaknya itu dilakukan untuk secara terapi. Voluntary elective medical ini negara yang sudah maju, negara yang enggak ya. Fetus punya hak hidup, ibu juga punya hak hidup, hak memilih apa yang dia kendaki, tidak kendaki. Dia bisa mengambil keputusan sendiri tanpa alasan medikal. Dia anggap saya belum siap, saya tidak mau ada kehamilan. Dia tidak mau. Bisa dilakukan. Ya. Jadi setiap ada orang indus abortion,
Yang jelas tuh harus 3 hal ini kita bicara. Jadi sebagai dokter, tenaga medis, kalau akan dilanjutkan, kita harus cerita risiko dan responsibel dia. Harus tahu dia. Kalau toh dia dilanjutkan, dia tidak mau memelihara, arrange adopsi, siapa yang akan mengadopsi? Ini berhubungan dengan hukum, surat kelahiran, ini nanti kan di depan hukum ya, di depan ada undang-undang adopsi. Ada yang memang tertiga, sudah memang keputusannya untuk dengan segala resiko. Sudah dikonseling, jelaskan informasi. Orang itu harus di well inform dan tegas apa yang akan terjadi, risiko, komplikasi, kebaikan, keburukan. Kalau dia sudah paham, dia harus concern terhadap keputusannya sendiri. Dia mengambil keputusan atas well inform yang kita berikan. Itu informasinya. Nanti dia akan membuat decision as a informed decision. Dia bisa mengambil keputusan yang paling tepat. Tekniknya macam-macam. Gimana orang keguguran, bikin keguguran. Yang paling biasa, surgical, ya didilatasi, cervical tutup itu dibuka. Bagaimana didilatasi dengan busi namanya? Busi. Ya alat dilator cervix. Ya, ada nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10 mili, 8 ya 8 mili. Ya, bertahap dari yang paling kecil dimasukkan dilatasi membesar. Jadi cervix itu tutup gini, alatnya kayak gini. Masukkan, tarik, nanti alat nomor yang besar. Masukkan sampai kamu bisa memasukkan alat kuretmu, ukuran alat kuretmu, atau bisa masukkan alat saksianmu, vakum aspirasi. Jadi vakum aspirasi itu kayak pipet yang kamu minum itu. Dari ukuran yang pipet biasa sampai ukurannya bubble itu. Sampai ukurannya ya minuman-minuman yang ada bubble itu bisa masuk. Dengan alat aspirasi saksian ya bisa dok. Ini ya. Stasional sac ini bisa. Ya. Apalagi yang bisa digunakan obat-obatan yang tadi. Contoh misalnya prostaglandin satu, contohnya misoprostol. Ya dimasukkan, ya menimbulkan inflamasi respon, rilis prostaglandin menimbulkan kontraksi. Bisa diinsersi ke dalam vagina, bisa disublingual atau bisa minum. Ya. Apalagi ada obatnya antiprogesteron RU486, mifepristone nggak ada di Indonesia. Yang lain misalnya apa? Methotrexate itu anti metabolik. Kasih methotrexate ya mati langsung hamilannya. Obat-obat kanker ya, anti metabolik. Apa bedanya medical sama surgical? Yang dilatasi, kuretase, vakum aspirasi. Invasif ya jelas, nyeri lebih dikit, vaginal bleeding lebih dikit karena lebih cepat kerok udah selesai. Nah, kalau medical bleeding dari ngasih obat, udah nyeri mulai kontraksi, mulai macam-macam, mulai perdarahan. Bahkan failure rate-nya tinggi. Sudah keguguran tapi nggak komplit, jika akhirnya tetap dikuret ya. Macam-macam ya. Cervical preparasi, ini dulu zaman saya sekolah, tahun 2000, itu saya mesti lihat benahnya sekarang agak susah. Ini dia punya zat higroskopisnya. Dia softener kayak dari alga, dari ganggang laut. Sifatnya higroskopis dimasukkan pada waktu kan dia menimbulkan menarik cairan, menimbulkan respirasi inflamasi, menimbulkan bukaan cervix. Tapi ini sudah sekarang dengan misoprostol sendiri dengan prostaglandin sudah tahu bahwa cervix itu di jaringan ikat yang banyak, 80% jaringan ikat, sedikit. Setiap saat yang bisa menimbulkan inflamasi kemotaktik faktornya datang kan, cairan leakage pembuluh darah, jadi semua antiinflamasi keluar ke sini menimbulkan respon inflamasi itu akan menimbulkan dilatasi, perlunakan, pembukaan, gitu ya. Sama cara kerjanya ini mekanis dengan alat yang dengan obat. Nah ini yang disebut dengan dilatasi, dilator atau bahasa Inggris dilator, kalau orang buku-buku lama bilang busi. Ada nomor nolnya dari kecil bisa dimasukkan aja mekanik, buka ini. Nah ini alat kuret, sendok kuret kayak begini. Ada ukurannya nih sesuai dengan lubangnya ini. Ada ukuran segini dia bisa masuk 8 mili udah bisa masuk ini kira-kira. Kalau alat suction juga begini, di ujungnya ada pipet berlubang sebelah ini, atas dan bawah, dia menimbulkan tekanan negatif. Jadi dia sedot aja nih, krok, ini maju mundur kan, krok. Kalau alat kuret ya dikeruk aja, kayak Anda buka. Gini tuh.
kelapa tuh ambil pengeruk dalam kelapa. Ya. Kayak bersihin pepaya dalamnya dikeruk-keruk. Biji-biji pepaya kurang lebih begitu. Ya, mekanisme begitu. Gimana tahu bersihnya ya, itu ada tekniknya. Oke, dibunyi keruk-keruk berbusa, berbuih, apa itu teknik. Medical abortion, obat-obatan. Misoprostol itu berapa diberi? Sampai 800. Sampai 800 itu satu biji itu 200 deh. 800 itu berarti 4 biji. Kalau belum lagi bisa diulang jadi 2 jam. Nah, MTX methotrexate. Jadi 50 mili per luas permukaan tubuh. Jadi kamu menghitung luas permukaan tubuh berdasarkan tinggi dan berapa. Ada kalkulasinya, rumus Dubois, rumus macam-macamnya. Kurang lebih kalau ya beratmu itu kira-kira 1,5 meter luas permukaan tubuh. Kasihlah 100 atau 150. Mati bayinya. Mulai dia guguran. Kadang-kadang dia mati tapi dia tak gugur. Bisa aborsi jadinya. Akhirnya tetap kuretase gitu ya. Komplikasinya gak bersih, ya tetap hamil. Dulu muridnya nggak bagus, nggak diureksa USG, kirain udah keguguran, ternyata hamil. Atau dengan obat-obatan dia sudah berdarah, tapi kehamilannya masih nempel dengan bagus, sembuh, dia merasa udah keguguran, hamil. Gitu. Gimana caranya ngecek ya? Cek ulang beda segi atau USG kita lihat. USG-nya lihat. Maka memang masih ada. Kalau mid trimester di atas 12 minggu, apalagi yang bisa dilakukan? Di oksitosin. Dikasih agent obat-obatan yang menimbulkan kontraksi uterus. 50 unit. Jadi satu ampul itu 10 unit. 5.000 unit, 5 unit dimasukin 500 mili. Dalam infus 500 cc, ya kamu masukkan 5 unit, 5 via upgrade. Dikasih kontraksi supaya dia remas akhirnya keluar. Ya. Konsekuensinya apa? Jadi bisa memang kalau dia elektif aborsi, kalau secara medis dia menimbulkan kebocoran, perforasi, bisa infeksi, bisa perdarahan, ya bisa mortalitas. Mortalitasnya berhubungan dengan sepsis, infeksi, berhubungan dengan perforasi, dengan perdarahan. Itu yang paling mungkin. Health and future pregnancy, ya kamu tahu tadi cerita tentang sinekia, ya dari tahu sinekia. Sinekia itu lengket karena kuretnya terlalu teknikal, tidak dilakukan secara baik, dilakukan secara kasar, terlalu dalam, gitu. Itu bisa menimbulkan gangguan pada kehamilan berikutnya kalau sinekia lengketnya. Kalau orang keguguran, pertama dia sudah jelas indus aborsi itu orang tidak menghendaki kehamilan. Kalau nggak menghendaki kehamilannya, kamu nggak pasangi kontrasepsi. Itu sama dengan kita memberikan dia kesempatan untuk begitu lagi. Makanya di Indonesia itu ada program kuret MOW. Jadi dia ini kuret langsung di MOW, di steril. Karena udah cukup nih, jelas dia bakalan hamil lagi, tinggal 6 bulan lagi nangis-nangis sakit dokter, saya tak siap, macam-macam alasan. Waktu awal dia nggak pakai kontrasepsi gitu. Jadi kita juga tidak membiarkan orang-orang yang seperti ini yang tidak punya bertanggung jawab ke depannya. Pilihkan dia KB, mulai dari MOW, dari steril, dari tubektomi, sampai dia alat IUD, hormonal, injectable, dan macam-macam pilihannya. Oke, sampai sana. Nah, sekarang hal kedua yang tadi pada early kehamilan itu adalah ectopic pregnancy. Ectopic itu ada di tuba, ada interstisial. Tahu mana tuba interstisial ini? Jadi kita punya waktu lagi 10 menit aja. Banyak slide-nya. Itu tuba dari interstisial, ismus, ampula, 95% dari tuba. Jadi pregnancy ectopic itu bisa terjadi di ovarium juga. Bisa juga terjadi di intraligamenter, maksudnya ligamenter itu di yang kiri itu lihat di broad ligament. Bisa di cervix juga atau di bekas seksio, bekas torehan seksio itu bisa. Apa yang memiliki risiko bisa jadi orang abortus? Kalau tubuhnya abnormal, karena waktu terjadi konsepsi, zigot itu akan jalan untuk implantasi di fundus, jalan perlu waktu yang panjang. Tuba itu ukurannya terbatas. Kalau tuba itu ada silia di dalamnya. Kalau dia itu yang menggelindingkan, kayak orang refleks batuk, menggelindingkan zigot ke dalam endometrium. Nah kalau dia memang bekas infeksi, di dalamnya kasar, itu bisa tidak lancar perjalanan zigot. Macet aja di perjalanan.
Ya. Atau pernah apa nanti contohnya? Pernah abortus juga, pernah pernah KE sebelumnya. Jadi dulunya ektopik, sekarang bisa ektopik lagi, bisa meningkat resikonya 10%. Ya. STD, infeksi ya, tuba yang tertutup. Ya. Bagaimana diagnosanya orang KIT? Ya itu satu, menstruasinya delay, lamen, nyeri, shock. Kenapa? Karena bisa perdarahan di intraabdomen. Karena nggak bisa keluar lewat serviks, orang nggak di dalam uterus gitu ya. Terus beta CG, USG itu jelas sekali lihat. Kalau kita lihat GS-nya nggak di dalam kafum uteri, nggak ketemu gustasinosal, malah ketemu di tuba, malah ketemu di adnexa, malah ketemu di serviks. Nah, ya. Kita lihat bagaimana tahu beta CG itu harusnya naik, turunnya bertahap pelan. Ini yang penting protokol. Bagaimana kita tahu kalau kita ketemu orang, lihat dari atas, positif urin, tesnya positif, nggak ketemu, clinical evaluasi, pasiennya shock. Ya udah, kalau pasien shock itu nggak apa-apa lagi akut abdomen operasi. Kalau pasiennya stabil-stabil aja, lihat, waduh, ternyata dia intrauterin, ya syukur. Di USG nggak ketemu intrauterin, bingung. Abnormal, misalnya di ektopik ketemu di adnexa, udah KIT operasi. Non diagnostik, kamu nggak ketemu indra, kamu nggak ketemu ekstra, bingung juga. Ini namanya kehamilan yang belum ketahuan intrauterin atau unknown pregnancy, ya. Nggak tahu di mana unknown origin pregnancy, bisa aja. Belum kelihatan GS-nya, baik intra atau ekstra. Observasi bisa. Tapi kalau dia shock perdarahan, ya langsung kembali ke surgical treatment. Ini tinggal ikut protokolnya. USG vagina, gimana lihat? Ada nggak intrauterin? Kalau nggak ada intrauterin, lihat endometriumnya, gimana terminal endometrium patternnya, tebal atau enggak. Tapi ada di adnexa, ada ada tubal ring, anaphylaxis. Kamu lihat, bahkan kamu sudah bisa melihat fetus di luar uterus, atau bahkan melihat apa namanya acus vitelin, ada fetus, ada heartbeat, dilihat ya sudah. Atau bahkan sudah hemoperitoneum, sudah pecah abortusnya, perdarahan di intrakafum abdomen. Ya. Gimana terapinya? Kalau dia belum, kamu bisa treatment medical protokol, kayak orang kasih MTE, kayak kasih apa, supaya fetusnya mati, nanti direabsorpsi pelan. Caranya dicek, nanti beta CG-nya dia harus negatif 2 minggu. Nah kalau dia pecah, ektopik terganggu, perdarahan, ya harus operasi. Nah, ini salpingostomi. Salpingostomi dilobangin aja, disaksen-saksen keluarin bekas kamu. Ini macet sampai jalan dari sini sampai sini macet. Dia sigotnya membesar, jalannya tambah sempit, nggak bisa lewat. Itu salpingostomi. Dibolongin aja, disaksen keluarin. Kalau salpingektomi, potong ya, cetek. Buang sak jaringan tubanya. Diagnosis interstisial ya, di interstisial itu dia di dekat uterus, sudah sangat mepet ke uterus ya. Kalau dilihat gambar yang ini, nah, di sini dia. Ya, ini lebih banyak pendarahannya biasanya. Interstisial. Technical aja tuh. Kalau abdominal pregnancy, coba lihat gambar nih. Ini vagina. Ini uterusnya di sini. Malah implantasinya di luar di uterus. Ini pada waktu masalah ini dia, kapan kita tahu ya harus determinasi. Kalau sudah besar, tahunya 3-4 minggu, ya sudah dilahirkan hidup. Tapi plasentanya ini bisa dicopot atau disisakan atau apa dengan segala teknik yang halus supaya tidak berdarah. Masalahnya adalah kamu tahu bahwa kehamilan itu menimbulkan implantasi dari plasenta yang sebesar 20 cm. Kalau ususnya ditempelin, kemudian kita tidak bisa menjaga perdarahan, bisa mati perdarahan. Susahnya di situ. Sangat tergantung umur kehamilan. Prinsipalnya ya mengeluarkan bayi dan asesmen dari plasentanya nempel di mana. Intraligamentos, saya maksud intraligamentos itu dia hamilnya di broad ligament. Ovarian pregnancy di ovarium, gimana taunya? PA-nya, tisunya ada jaringan plasenta, ada jaringan ovarium. Ya secara teknis kamu lihat dikoneksi di ovarian ligamen, nggak di uterus. Ektopiknya di ovarium. Mata kamu lihat sendiri bahwa ada 4 hal. Diagnosis kehamilan ovarium nih pelajarannya. Kalau servikal, nah pada waktu PA-nya nanti kan jaringannya dikirim tuh ke lab. Kamu menemukan cervical gland di plasenta. Berarti memang plasentanya nempel di, karena nggak ada cervical gland cervical ya ada di sini. Ya. Kalau anaknya udah cukup, termasuk histerektomi, kalau bisa uterine embolisasi ini, saya pernah mengalami perdarahan hamil sampai harus diangkat rahimnya. Itu udah punya anak.
Kemudian bekas sesar itu bisa nggak sembuh bagus, bisa implantasinya di situ. Ya, sama keluhannya perdarahan. Nah, sekarang yang terakhir nih, kehamilan molar. Kehamilan molar. Dia itu gestational trophoblastic disease. Molar ini benign, jinak. Kemudian dia bisa menjadi neoplasia, malignansi. Ya, mola itu pertumbuhan propilasi trophoblas, sel kehamilan, termasuk filus stromal edema. Ini histologinya. Kalau ketemu mola histologinya. Kalau plasenta ya histologinya plasenta ya. Tapi kalau propilasi trophoblas dengan filus stromal edema, wah ini mola, kesalahan kehamilan. Jadi kalau lihat statistik mola itu ada dua tipe ya, partial mole atau complete mole. Complete mole secara klinis kamu akan melihat jaringan plasenta itu tidak ada, yang ada itu hanya trophoblas proliferasi dan filus stromal edem. Klinisnya lihat gimana? Kayak melihat gelembung-gelembung kecil, gelembung-gelembung kecilnya itu enggak, jangan bayangkan kayak anggur gitu, ambil anggur itu kayak anggur besar-besar enggak. Jadi kayak es biji gitu ya, kayak minum es, kayak bubluk, kayak minum apa itu ya, yang bubble-bubble, tapi ya bubble-nya kecil-kecil, setengah senti bubble-nya. Bubble aja isinya, gitu ya, dengan darah. Kalau yang partial mole itu ada jaringan plasenta, ada GS, ada air ketuban, ada kantong plasenta, oh ada plasentanya masih, tapi kok ada bubble-bubble lah, ini partial mole. Secara karyotyping dia ada dua, ada yang normal, ada yang abnormal, yang trisominya. Nah ini kantong mola aja ya, ini bisa abortion, bisa ada kehamilannya mati, bisa ada bayi bahkan tapi mati biasanya. Plasentanya terbentuk, yang ini enggak. Ya, yang ini karena pattern duplikasi, yang yang ini karena ada bisa genetik perempuan dan lakinya. Kalau ini memang karena nol ya, yang maternalnya inaktivasi hanya karena sperma suaminya. Ya. Kalau yang trisomi ini triple maternal juga ikut mengalami gangguan yang triple. Ya, ini partial mole, ini complete mole. Ini sering, ini jarang jadi yang nggak abnormal dari keganasan. Ini yang mungkin lebih sering ya. Gimana klinisnya? Ya perdarahan. Terusnya tumbuh lebih cepat, lebih mual-mual, lebih banyak karena trophoblas itu menghasilkan beta segi, lebih banyak keluhannya. Ini 8 minggu kok sudah besar 20 minggu. Nah, yang khususnya beta CG. Beta CG-nya beta CG darah, nggak bisa kuantitatif, tapi nggak bisa kualitatif, tapi kuantitatif. Kita harusnya dia 10.000, udah 100.000. USG kamu lihat anechoic uterine jadi gelembung-gelembung mola. Patologi PA-nya nanti kamu akan baca histologi. Ada trophoblas proliferasi dengan filus stroma edema. Udah. Manajemennya gimana? Kalau orang mola, tentu sebelum operasi, waktu operasi dan post evakuasi. Yang penting itu preoperasi kamu cek dulu lengkap beta CG darahnya, dicek supaya punya baseline. Berarti beta CG-nya. Lihat fungsi liver, TSH, FT4 yang dicek karena dia berhubungan dengan tiroid. Ya. Karena kenapa? Karena beta CG itu punya gugus yang mirip dengan tiroid. Ya. Nah dia berpengaruh juga membuat hipertiroid klinisnya, ACG-nya. Ya. Pemeriksaan ronsen kalau dia bisa ada metastase dan lain-lain. Ya. Ini labnya lengkap preoperatif. Operasi harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena dia uterusnya membesar cepat. Hanya isi gelembung mola. Dia uterusnya tipis, bisa perforasi. Jadi harus dengan proteksi, dikasih oksitosin drip, uretnya hati-hati, pelan-pelan gitu. Nggak ketemu. Post evakuasi yang penting. Kalau memang dia ada resus, dikasih anti resus. Yang penting itu adalah review, evaluasi PA-nya. Jadi jangan mola itu jangan di PA deh. Ambil jaringannya, kirim ke lab supaya tahu dia maksudnya. Yang kedua, pada waktu evaluasi beta HCG, kamu harus tahu kurva normal kehamilan. Dalam 12 minggu atau 6 minggu, dia sudah harus negatif. 12 minggu harus negatif. Beta HCG darah kalau meningkat sekarang 1.000, minggu depan 2 minggu lagi diperiksa malah 10.000. Berarti dia ada peningkatan. Itu sudah PTG, sudah menjadi malignansi. Ya. Terus kalau dia memang flat 2 kali, sekarang 1.000, 2 minggu lagi dicek 1.000, 2 minggu lagi dicek 1.000. Ini harusnya sudah negatif, kok malah masih tetap, itu juga PTG. Jadi malignansi, surveillance, new surveillance. Ini dia. Patu 3 minggu sekarang hari pertama diperiksa, minggu depan diperiksa, 3 minggu depan masih aja 1.000, minggu depan lagi 1.000, minggu depan wah ini patu nih.
udah neoplasia. Yang tadinya nggak, sekarang diperiksa 1.000, minggu depannya diperiksa naik 2.000, minggu depan diperiksa lagi 10.000 nih, price meningkatnya. Atau 6 bulan, jadi kalau buku yang WHO bilang 12 minggu, 3 bulan. Kalau sudah negatif, normal, tapi masih positif tesnya, itu tidak abnormal. Atau PA-nya tadi yang kamu kirim ke PA itu dia sudah bilang bukan gestational trophoblastic hiperplasia lagi, dia bilang. Ini PA-nya choriocarcinoma, sudah langsung diagnosisnya CA. Ya. Nah ini modifikasi skor, WHO itu punya skor. Kalau GTN, ini skor untuk GTN, untuk neoplasia. Apabila tadi mola berkembang dalam observasi beta HCG yang kamu lihat, ternyata kamu sudah memutuskan, oh ini dalam 2 minggu, dalam 1 bulan kali dia positif, oh ini masih ribuan, jadi 1 juta. Wah, ini udah GTN dok, ya betul GTN. Gimana kamu menilai GTN ini dia kenapa? Ini lewat 2 menit ya. Kita lihat WHO prognostic score, ini ada skor. Kalau umurnya 40 dapat skor 1, anteseden abortus mola dapat 1. Jadi kehamilan sebelumnya 4 minggu dapat 2. Akhirnya kamu scoring. Kamu akan bilang ini risiko tinggi atau rendah. Ada angka. Risiko tinggi atau rendah. Kalau ini risiko tinggi, kalau ini risiko rendah. Nah, yang ketiga adalah histologi klasifikasi. Jadi kalau kamu PA hasilnya gestational carcinoma ya itu CA. Ada 4 macam bacaan PA GTN. Ini ya. Ini memang klasifikasi PA. Jadi 4 tipe. Kamu ketemu placental site trophoblastic tumor ya juga GTN namanya. Epithelial trophoblastic tumor ya GTN. Invasive mole itu GTN. Kalau nggak invasive mole ya mola biasa. Hipertrofi trofoblast aja. Ya. Pengobatannya apa? Pengobatannya harus kamu konsul onkoginekologi. Dikasih kemoterapi, methotrexate tadi obatnya. Single agent. Kalau memang ada kombinasi. Tahap pertama ada kombinasi tahap. Ya, tahap kedua tuh obatnya bisa mix macam-macam obat. Ada yang kemonya 4 obat, ada yang 2 obat. Gimana mengevaluasi pengobatannya? Yaitu dengan beta HCG. Harusnya dia sampai 0. Dengan penanganan medikamen dengan obat-obat. Bisa hamil lagi nanti sudahnya orang GTN? Bisa, tapi ada waktu. Dikasih kesempatan dulu tunggu normal. Tapi negatif sampai. Ya, kira-kira itu kuliahnya lewat 3 menit. Ada pertanyaan, ada komen? Bisa teks, bisa bicara, silakan. Korti. Iya dong. Ya, ada ini. Udah lewat nih, orang lain ada kuliah kan habis ini? Iya dok, ada kuliah dari Dokter Hari. Ya, oke. Saya kira sudah ya? Iya dok, mungkin nanti dilanjutin dok.